sekali Bu Retno. Anak-anak rindu enggak sama Bu Retno? Jangan-jangan enggak rindu. Enggak apa-apa deh kalau sama Bu Retno enggak rindu. Tapi harus rindu sama siapa? Ayo, sama siapa anak-anak? Sama Tuhan Yesus. Baik anak-anak, sebelum kita mulai sekolah sahabat kita pada hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Kita berdoa ya. Baik, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Tuhan boleh kumpulkan kami kembali untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh Tuhan tanam di dalam hati kami masing-masing, hati anak-anak kami, dimanapun berada, baik di rumah maupun yang ada di gereja. Biarlah Tuhan boleh memberkati mereka, sehingga firman yang akan kami dengar boleh membawa perbaharuan imannya semakin hari, semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, saat ini judul kita ya adalah Yesus membaca di gereja. Yesus membaca di gereja. Siapa yang senang membaca? Ayo, siapa yang senang membaca? Semoga kalian semua senang membaca. Anak-anak, sebelum Bu Retno lanjutkan lagi, Bu Retno ingin kalian membuka Alkitab kalian. Kita buka Alkitab kita ya anak-anak ya. Yuk, kita sama-sama ya, tirukan gerakannya Bu Retno. Baik. Mazmur 122 ayat 1. Ulangi ya. Mazmur 122 ayat 1. Apa itu bunyinya? Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Ulangi lagi ya. Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Itu ayat hafalannya. Nah, anak-anak dihafalkan. Ya, baik. Tuhan Yesus itu sangat senang sekali membaca anak-anak. Bu Retno ingin kalian juga suka membaca sama seperti Tuhan Yesus. Nah, apa ya yang dibaca Tuhan Yesus kira-kira ya? Sama seperti kita yang 6 hari lamanya kita bekerja, Tuhan Yesus juga 6 hari bekerja. Loh, Tuhan Yesus bekerjanya sebagai apa ya? Ayo, ada yang tahu tidak? Tuhan Yesus bekerja sebagai apa? Yo, ya, ada yang tahu? Iya, betul. Jadi Tuhan Yesus itu, ya, dia membantu ayahnya, ya, bekerja di bengkel kayu. Ya. Tuhan Yesus selama 6 hari dia membantu ayahnya, ya, membuat kursi, ya, membuat meja, ya, di bengkel kayu milik ayahnya. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus ketika hari Sabat akan mulai, hari Jumat itu ya, itu Tuhan Yesus merapikan semua peralatannya. Dia bersihkan tempatnya dia bekerja. Dia lihat semuanya bila sudah rapi, sudah bersih, ya. Dia lalu membersihkan dirinya. Untuk apa? Persiapan perbaktian. Kemana? Ya ke gereja, ya. Tuhan Yesus sama juga, ya, menguduskan dan menyucikan hari Sabat anak-anak, sama seperti kita. Anak-anakku, Bu
Bu Retno minta kalian pun juga seperti itu ya anak-anak ya. Ketika sudah hari Jumat, kalian boleh bereskan lagi meja belajarmu, rapikan lagi semuanya, dan dikeluarkan apanya? Alkitabnya, ya kan? Lagu Pelangi Kasihnya disiapkan, buku sekolah sahabatnya disiapkan, ya, untuk kita mulai kembali membaca Alkitab dan cerita-cerita Alkitab yang ada di dalam buku pelajaran sekolah sahabat kita. Ya anak-anak ya. Nah, sama seperti Tuhan Yesus ini anak-anak. Tuhan Yesus itu juga senang sekali pergi ke gereja. Tapi anak-anak, gerejanya dia ke kota lain, yaitu kota Nazaret. Di kota Nazaret itu, ya, di kota Nazaret, Tuhan Yesus bersama-sama dengan keluarganya pergi berbakti. Dia senang sekali membuka. Kalau zaman dulu anak-anak, kalau sekarang Alkitab ya seperti ini ya, buku, ya, buku. Kalau dulu tidak anak-anak, Alkitabnya bukan dalam bentuk buku seperti ini, bentuknya seperti gulungan, ya, gulungan kertas gitu ya, yang besar. Lalu satu kali Tuhan Yesus meminta untuk diambilkan satu kitab dan mulai dibaca. Ya. Nah, Tuhan Yesus paling senang sekali berada di rumah Tuhan. Lalu setelah sekian lama Tuhan Yesus mengabarkan Injil kebenaran, kembalilah Tuhan Yesus ke kota Nazaret. Wah, banyak orang yang kembali ingat, oh, Tuhan Yesus. Tadi kesenangan Tuhan Yesus apa anak-anak? Betul sekali. Tuhan Yesus paling senang pergi ke gereja. Nah, saat itu Tuhan Yesus sudah besar, ya. Tuhan Yesus sudah besar. Kalau dulu Tuhan Yesus masih kecil, jadi dia mendengarkan, ya, hanya mendengarkan. Oh, kalau sekarang Tuhan Yesus yang membacakan gulungan kitab yang diambilkan oleh salah satu imam yang berada di situ, yaitu gulungan kitab Yesaya. Dia membacakan kitab Yesaya itu dengan suara yang keras. Nah, setelah selesai membacakan, Tuhan Yesus kembali turun ke bawah dan berkumpul bersama-sama dengan orang yang berada di gereja itu. Mereka berbicara tentang kasih Tuhan, ya, tentang firman yang telah baru saja mereka dengarkan. Anak-anakku, apa pesan yang penting untuk kalian harus ingat selalu? Anak-anak harus seperti Tuhan Yesus. Apa itu? Tuhan Yesus sukanya apa? Tuhan Yesus rajin bekerja. Oh iya, lupa Bu Retno. Lagu tema kita apa? Ku ingin seperti Tuhan Yesus. Apa? Suka berdoa, suka membaca firman Tuhan, ya kan? Suka berbuat baik, suka bersaksi. Wah, nah anak-anak, pada saat ini Tuhan Yesus ingin memberikan contoh kepada kita semua bahwa kita harus senang membaca apa? Firman Tuhan. Ya anak-anak ya. Nah, karena firman Tuhan itu yang menguatkan iman kita. Di saat-saat kondisi seperti ini, hanya penghiburan yang kita harapkan datang dari Tuhan. Anak-anak, kembali Bu Retno ingatkan. Tadi ayat hafalannya apa tadi? Ayo, masih ingat enggak tadi ayat hafalannya? Ayat hafalannya di mana? Oh, betul sekali. Ada di dalam kitab Mazmur. Ya, kita ulangi ya. Di dalam kitab Mazmur pasal 122 ayat yang pertama. Marilah
kita pergi ke rumah Tuhan. Anak-anakku, biarlah satu kerinduan kita segera dijawab oleh Tuhan, dan kembali kita bisa berkumpul bersama di rumah Tuhan untuk mendengarkan cerita yang menceritakan kasih Tuhan Yesus kepada kita. Baik anak-anak, itulah pelajaran kita, sekolah sahabat kita hari ini, ya. Bagaimana pesannya apa? Pesan apa yang diberikan pada Tuhan? Kita menyembah Allah di kelas sekolah sahabat dan di gereja. Tuhan ingin memberikan kepada kita pesan bahwa kita harus menyembah Allah di sekolah sahabat kita maupun di gereja. Karena saat ini kita belum bisa berkumpul di gereja, kita tetap di rumah saja, tidak apa-apa. Anak-anak, satu hal lagi juga. Bila mana kita pergi ke gereja, bila mana kita ikut kebaktian, itu sudah memberitahukan kepada Tuhan Yesus bahwa kalian sangat mencintai Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, stay at home, agar kita segera terhindar dari wabah penyakit ini. Tuhan memberkati. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran sekolah sahabat kita tunduk kepala dan kita berdoa agar apa yang telah kita dengarkan hari ini kita dapat dikuatkan iman dan percaya kita. Baik anak-anak, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Tuhan boleh mengingatkan kami, anak-anak kami, untuk kami senang membaca dimanapun kami berada. Terlebih-lebih membaca firman Tuhan. Entah itu di rumah, entah itu di gereja, entah itu dimanapun kami berada. Biarlah hamba-Mu Tuhan selalu ingatkan untuk hamba-Mu membaca firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berikan kami selalu kekuatan, berikan kami selalu penjagaan akan kesehatan dan keselamatan kami. Terlebih-lebih anak-anak kami yang sekarang berada di rumah. Tuhan boleh memberkati mereka, boleh Tuhan hiburkan melalui curahan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Mengampuni akan segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Biarlah damai sejahtera boleh selalu menjadi bagian kami semua. Mengampuni segala dosa dan kesalahan kami,